Sobat Z, Sobat Bro Z, ini adalah pertama kalinya aku bikin konten tentang yang aku beri judul TBZSI atau Temuan Baru Bro Z saat ini. Yang dimana ini tidak mencurahkan isi hati karena kan bosannya mencurahkan isi hati terus gitu. Yang kita curahkan adalah isi otak, isi kepala, referensi. Ini si paling sombong, tapi ternaon. Part untuk sombong di sini dan project di sini adalah sebagai seorang observer dan juga teman-teman yang bakal diundang juga teman-teman yang suka observasi tentunya terhadap manusia terutamanya. Dan yang saat ini akan kita bahas adalah mengenai cerita-cerita atau kegaduhan-kegaduhan teman-teman di sekitar project yang dimana mereka banyak bertanya siapa aku, orang teh sih. Sampai pendek cerita banyak yang frase yang diungkapkannya adalah jati diri. Jadi sampai ada teman-teman yang dia pergi ke Sumatera, ke Bali, kemana ataupun healing di mana, ke gunung atau kemana dalam rangka mencari jati diri. Terus ketika Bro Z tanya, jadi jati diri cek maneh teh naon, dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Justru jawaban-jawabannya malah jawaban-jawaban yang anehnya, jati diri teh nya urang we saha gitu. Aku siapa? Hingga pada akhirnya analogi yang sering diberikan oleh saya adalah cing maneh pangmelikeun, coba kamu beli langleuy laknai di Indomaret. Tentunya nggak bakal ada gitu. Kecuali kalau misalkan ke Indomaret mencari Yupi, bakal tahu karena yang dicarinya adalah Yupi bentuk cak-cak dinosaurus atau apa. Rasanya manis, dibungkusnya warna biru, eta teh itu adalah Yupi yang kita cari. Sedangkan gimana caranya kita mencari suatu hal yang bahkan kita pun nggak tahu, yang bahkan orang-orang di sekitar project pun nggak tahu. Maka dari itu, inilah yang bakal kita bahas di bab pertama adalah jati diri, yang kita juga nggak tahu apa. Tapi ya ini semoga kita menemukan hal yang baru dari podcast ini. Bakal diawali dengan teori. Waduh mantap. Jadi ini adalah perbandingan sosial. Perbandingan sosial atau social comparison adalah suatu adaptasi sosial kognitif yang dilakukan seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Teori mengenai perbandingan sosial ini pertama kali dirumuskan oleh Leon Festinger, dikutip oleh Mears pada tahun 2007. Menurut teori ini, proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi pendeknya, Leon Festinger pengen bilang kalau seandainya kita pengen tahu diri kita adalah dengan cara membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh, gimana caranya kita bisa tahu kita ini baik kalau kita nggak membandingkan diri kita dengan orang lain? Gimana caranya kita tahu bahwa kita ini hebat di panggung sedangkan kita tidak pernah membandingkan diri kita dengan orang lain? Nah, pendeknya Leon Festinger pengen bilang bahwa kalau kita pengen tahu diri kita, maka bandingkanlah diri kita dengan orang lain gitu. Cuman sayangnya ketika kita dibandingkan diri kita oleh orang lain ataupun kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang muncul malah insecure. Kan jadi ngaco. Sekarang teman-teman, project ditemani dengan seorang observer juga. Beliau adalah Azamzam. Azamzam kita terus dulu, iya mantap Azamzam. Iya sawadikap, langlai. Aku juga nggak tahu apa Azamzam langlai. Jadi mungkin harusnya nyarinya di Alfamart Thailand tadi. Ayo. Ada. Mungkin bisa jadi Alfamart Thailand. Oke Azamzam, apa kabar? Sehat tadi. Sehat banget Azamzam. Sehat. Bagus. Sibuk Azamzam? Lumayan sibuk dengan naskah. Wah, iya. Waduh, jangan disebut kehidupan. Jangan disebutin itu ya. Bakal dilihat. Azamzam bagaimana tadi ya pendeknya menanggapi teori dari Leon Festinger ini? Aku berangkatnya dari mana ya? Hai, ini teman-teman namanya apa sih? Oh, aku panggilnya Sobat Bro Z. Sobat Bro Z. Halo Sobat Bro Z. Ini adalah kita ngobrol secara manusia aja ya, santai. Makanya di sini ya seperti nongkrong aja, cuma bedanya di record buat dokumentasi. Wah benar. Di Jerman itu ada teori namanya Cipolla. Cipolla itu artinya bawang. Itali bukan Jerman. Okay. Cipolla itu artinya bawang. Kalau teman-teman googling, ini terkenal sekali di Itali.
sebenarnya ini asal mulanya ada sebuah dongeng tentang psikoanalisa tentang seorang Adinar yang dihipnosis dan dia disugestikan untuk berubah-ubah karakter. Contoh nih, ada seseorang Adinar, terus coba sekarang jadi cewek, jadi cowok, jadi banci, jadi tentara, dan dia mau-mau aja. Dan dari ditemukanlah teori ini bahwa sebetulnya karakter atau mungkin jati diri mungkin bisa diisi ulang. Karena cipolla ini artinya bawang. Bawang itu kan banyak sekali kelopak, apa sih istilahnya? Oh iya, ini si lapisan-lapisannya. Aduh, aku lupa namanya apa ya. Jadi dibuka. Pada hakikatnya ketiadaan. Semuanya hanya lapisan-lapisan yang menutupi. Nah, jadi identitas manusia itu sebenarnya mungkin bisa diisi ulang, atau bahkan mungkin tidak terlalu penting karena itu bentuknya kolektif. Oh, aduh, akumulasi berarti ya? Iya. Oke. Iya. Zam-Zam yang sekarang ngobrol 2 tahun yang lalu karena belum bertemu Bro Z nggak seperti ini. Ada sisi dari Bro Z yang aku adaptasi jadi Zam-Zam yang sekarang. Waduh, mantap. Ya itulah kenapa tadi sebetulnya membandingkan diri dengan orang atau ketemu dengan orang tuh tidak harus insecure, justru maksudnya ada sisi itunya, tapi satu sisi Zam-Zam yang sekarang adalah Zam-Zam yang diadaptasi dari orang-orang yang aku juga ketemu. Gimana sih? Iya, ya, hakikat Zam-Zam itu kekosongan, cuma gaya bicara, style, kenapa aku nggak tahu sebenarnya kaftan atau apa, aku nggak tahu ini baju, sama nggak tahu juga. Ya, kayak pakaian. Iya, pakaian. Kenapa di kacamata segala macam. Selain ada tuntutan optik, juga ada style yang berpengaruh. Mungkin itu refleks dari film atau dari Korea, dari Korea atau budaya segala macam. Termasuk potongan rambut dan segala macam. Jadi aku pikir keakuan atau kejati-dirian itu susah nemu hakikatnya, dan itu justru terbentuk dari lingkungan, dari orang-orang di sekitar. Jadi teori itu menurut aku sangat-sangat keren karena memang beliau juga pasti bermula dari refleksi. Oh iya benar. Mantap pisan Azam-Zam. Berarti dari Azam-Zam menanggapi teori ini bahwa ternyata benar adanya dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa menemukan kita siapa gitu. Berarti kita adalah siapa. Berarti Azam-Zam, bagaimana Azam-Zam memaknai si jati diri ini? Kalau aku dulu ya, Bagaimana aku memaknai jati diri? Kalau secara aku searching jati diri juga banyak apa ya jadi sebutannya ya? Banyak orang yang menteorikan, banyak orang yang ngasih pendapat terhadap jati diri itu apa. Hingga pada akhirnya aku memaknai jati diri siapa adalah bahwa bagi Bro Z, jati diri adalah ya kita dalam kondisi apapun. Oke. Iya. Lagi itu aja sih padahal Azam-Zam. Kalau Azam-Zam, bagaimana Azam-Zam memaknai jati diri nih teman-teman yang mungkin masih bingung gitu. Aduh, aku mencari jati diri, aku siapa gitu. Tapi Azam-Zam bagaimana memaknai hal itu? Waduh. Aku senang sekali bukan menjawab ya, mencoba bercerita tapi dari sudut pandang yang agak ngadongin panjang dulu mungkin. Gak apa-apa Azam-Zam. Aku pikir Adinar semua ideologi hakikatnya atau semua cabang keilmuan, bahkan semua agama, titik pusatnya adalah berfokus aku siapa gitu. Semua Buddhism, Hinduism, Nasrani, Islam apalagi tentang man arafa nafsahu, bahwa aku siapa. Jadi sebetulnya bagaimana kalau pencarian ini memang bukan tugas ya, fitrahnya kita atau manusia secara organik harusnya dia nyari tahu sendiri dia siapa. Aku nyoba kemana dulu, larinya agak jauh kali ya. Dari akar aja Azam-Zam. Dari akar ya. Dari dongeng mungkin ya. Boleh, pesan moral. Iya, jadi dari kalau teman-teman tahu film Mowgli ataupun Tarzan, mau tidak mau itu diadaptasi dari buku namanya Hai bin Yakdon, judulnya. Hai itu artinya hidup, Yakdon artinya bangun dan hidup. Itu dibikin oleh cendekiawan muslim namanya Ibnu Tufail. Dia membuat novel filsafat pertama tentang seorang anak yang dibuang ke hutan terus diasuh oleh rusa dan diadaptasi oleh Hollywood jadi Mowgli, jadi Tarzan. Cuma bedanya yang ngasuhnya ini gorila kan, apa sih, King Kong? Oh iya. Oh, gorila. Nah, si Hai bin Yakdon ini hidup di hutan dan dia nyari tahu bahwa aku siapa, kenapa aku berbeda, segala macam, sampai pada ujungnya dia menemukan bahwa
hakikat semua ini yang ada, kita punya pencipta, ada zat yang tunggal dan itu esa. Dan ketika dia berbicara keluar dari hutan dan dia berbicara dengan seorang yang aku nggak tahu alim atau apa istilahnya, cendekiawan, dan ternyata yang dia refleksikan sendiri sama dengan yang ada di keterangan di kitab suci atau apapun itu. Jadi kalaupun kita di hutan ataupun sendirian, tetap fitrah manusia itu ya tetap nyari dia teh saha, aku teh saha, dan itu nggak bisa dihalang-halangi. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika overthinking terbersit dalam pikirannya aku tes, aku pikir itu normal sih Adina. Jadi tidak harus jadi aneh dan gak harus jadi aku teh eksentrik. Memang hakikat manusia seprimitif apapun dia bakal nyari aku teh siapa. Oke. Jadi pertanyaan siapa jati diri itu organik, bahasanya organik, ya, karena tercipta dan terbangun dari sendirinya. Nah sekarang mulai ke jawaban panjang banget ya Adina, untuk ngomong ke teman-teman bahwa jangan ngerasa aneh kalau teman-teman punya perasaan itu. Maksudnya ke sana ya. Si Hai bin Yaqdhanwa yang dibuang ke hutan dan dia hidup sendiri, dia punya pertanyaan itu gitu. Apalagi kita yang hidup secara sosial. Di jati diri teh saha? Bagaimana kalau aku tidak tahu Adina? Atau bagaimana tugas kita memang seumur hidup mencari siapa diri kita. Karena kalau misalkan kita udah finish dan nemuin diri kita siapa, mungkin tugas kita hidup kayaknya udah beres deh. Aku juga pernah Adina, dalam masa kegalauan itu ada temanku, guru lebih tepatnya, Kang Dani Weje kalau teman-teman tahu. Dia ngomong gini Adina, jam kieu cenah. Kumaha lamun diri maneh saha teh teu penting. Kumaha anu penting kieu, maneh bisa naon terus lakukan. Kumaha anu penting teh sebetulnya mah lain maneh saha tapi kontribusi maneh di masyarakat. Wah, mantap eta. Adinar bisa nyanyi, yang berarti musisi. Jam-jam ngelawak, oh berarti komika. Nya geus eta. Kumaha mun saha maneh teh teu penting, da eta perjalanan seumur hidupnya. Tapi anu bisa dilakukan ku maneh naon? Nya eta maneh gitu. Oke. Kalau kamu resep masaknya kamu chef, nya geus we anggap jati diri maneh teh chef gitu. Iya. Gak harus melang-lang buana. Oke. Oh iya benar. Berarti sekarang iya benar aja. Oke. Sekarang coba gimana kalau seandainya kita garis bawahi bahwa ternyata jati diri hanya penting untuk katakan jati diri adalah sebuah hal yang sangat misteri. Oke. Jadi justru bakal jadi akan menarik jika kita emang apa ya berarti ya? Biarkanlah itu menjadi misteri gitu Azam-Zam, tapi tetap kita pertanyakan. Iya, kita pertanyakan. Tapi biarkan itu tetap jadi misteri gitu. Iya, dan tugas kita justru serunya pas nyarinya. Oke. Anggaplah jati diri itu balik di kana One Piece ya. Oh iya, ya anggaplah jati diri itu One Piece-nya juga nggak harus ketemu juga. Maksudnya kalau ketemu ya filmnya selesai, ya hidup kita selesai ya, balik lagi ke yang punyanya. Ya justru serunya itu pas nyarinya. Jadi teman-teman ketika mencari jati diri nggak harus galau dan kabur-kaburan. Justru di situ aku kira esensi dari kehidupannya di situ. Ketersingkapannya yang keren itu. Oke. Rumit nggak sih teman-teman? Oke. Ya, terlalu jangan nggak apa-apa. Jadi ya kan menemukan temuan yang baru nih. Kita menemukan bahwa ternyata gimana kalau seandainya jati diri itu nggak penting, tapi bagaimana kontribusi kita terhadap masyarakat, terhadap diri kita, terhadap keluarga, itulah yang pentingnya. Dan saat ini pun bisa dilakukan itu kan ya. Nggak harus nyari. Aku bingung, aku mau ngapain soalnya jati dirinya yang ketemu. Sampai kapanpun bingung. Kamu sekarang bisa apa? Sasapu. Ya sasapu aja gitu. Oh iya. Aduh, Azam-Zam, aku bakal tarik ke sini deh. Iya, oke. Oke, aku bakal tarik dari gimana kalau seandainya jati diri itu tidak penting. Berarti kan yang orang-orang cari teh bukan siapa akunya berarti ya. Tapi apa kontribusi aku yang bisa berikan? Iya. Oh itu garis. Jadi kalau misalkan bingung kita kontribusi apa, justru itu menurut aku yang agak sedikit fatal. Oke, daripada kita mengklaim aku sebenarnya adalah komika, tapi aku nggak punya kontribusi untuk dunia komika, nggak punya kontribusi untuk hiburan, justru tidak penting. Iya benar. Oke, aku bakal tarik ke sini. Berarti betapa tidak pentingnya status. Iya dong. Selagi berarti oke. Sekarang coba kita cari mari kita coba taruh poin ini pada tempat yang lain. Oke. Kita taruh
katakan jati diri adalah sebuah status. Oke. Kita taruh status ini pada kondisi yang lain. Oke. Berarti kalau seandainya punya pacar, punya komitmenan, Oke. punya teman friendzone, bestie-bestian, Oke. atau HTS-HTSan, Oke. betapa tidak pentingnya jika kita memaknai bahwa menjalin hubungan adalah mengenal satu sama lain dan kita punya tujuan yang sama gitu kan? Iya. Kalau seandainya kita pengen mengenal satu cewek ini dan juga ingin menjalin kasih dengannya, betapa tidak pentingnya status gitu, mau itu HTS, bestie, friendzone, Iya. betapa nggak pentingnya ya? Iya. Iya dong? Ya karena yang kita kejar judul. Oh iya benar. Bagaimana kalau yang teman-teman cari tentang jati diri itu judul orang? Ya itu kan judul talk gitu. Iya. Ya dan sangat beda dengan kontribusi karena itu action. Iya, oke. Oke. Jadi dulu sempat ngobrol sama Dava yang di Haruma si barista. Oke. Dava pernah bilang gitu. Dia pernah bingung bahwa dia sering foto-foto, dia juga sering diajak untuk berbicara seminar lah ya, seseminaran gitu di teman-teman komunitas. Tapi dia bingung judul dia teh urang teh saha sih? Oke. Jang dina judul eta teh sebagai siapa urang teh membicarakan videografer, Oke. hal-hal lainnya naon gitu. Hingga pada akhirnya lamun kalau seandainya Dava terus mencari hal itu, maka Dava tidak akan berbicara membagikan ilmunya di depan banyak orang. Oke. Dapat Ya, poinnya? Iya, dapat. Oke. Berarti betapa tidak pentingnya status. Jika Oke. emang kita memaknainya dengan benar gitu. Oke, iya benar. Iya kan? Benar. Teman-teman ini sederhana ya. Aku tadi berangkat agak jauh biar teman-teman menyadari bahwa pencarian ini normal. Jadi kalau teman-teman galau juga normal. Cuma bagaimana kalau kita patahin seperti itu? Karena sampai kapanpun teman-teman akan terus nyari. Karena tadi kedirian itu dinamis. Oke, iya. Iya. Manusia deh kayaknya dinamis ya. Oke, manusia Iya, itu dinamis. manusia dinamis. Manusia itu dinamis. Manusia statis ya. Iya, nggak ada. Makanya kalau aku ngeklaim Zam-Zam Komika 2 tahun ke depan mungkin saya global elite atau kan beda lagi statusnya. Iya, bisa jadi. Jati diri Jam-Jam kan jadi beda lagi kan. Oke. Aduh menarik. Ini tuh aku tuh mikir kemana-mana Azam-Zam. Iya. Oke, tapi aduh apa yang enaknya ya? Tapi Azam-Zam ya, bisa nggak kalau teman-teman yang belum kita utarakan nih hal-hal ini terus dia tiba-tiba nanya, jati diri maneh teh saha sih? Apa yang bakal Azam-Zam katakan? Ya kamu yang sekarang dengan segala kompleksitasnya. Jati diri itu ya kamu dengan segala keutuhannya. Jadi kalau kamu ngerasa bipolar atau apapun yang teman ngerasa mood swing segala macam, ngerasa bukan diri aku kalau sendiri, ngerasa bukan aku kalau banyakan, ya itu menurut aku ya kamu dengan banyak warna. Ya pelangi itu ya punya banyak warna, kamu penuh dengan kompleksitas itu. Aku menahan diri untuk tidak ini ya ngomong bahasa perbukuan, takut agak rumit. Nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Iya, senang sekali ngutip Martin Husser. Dia bilang the real world itu Lebenswelt, dunia yang campur aduk, dunia yang ambigu, dunia yang prareflektif, dunia yang nggak dipikirin. Karena kebenaran menurut sains itu kebenaran yang sudah diformulasi, yang ada formulanya. Sementara kebenaran menurut real life ya campur aduk. Cinta, benci, marah itu campur aduk. Sederhana gini we. Cinta menurut refleksi, cinta itu mengasihi, menyayangi, nggak mungkin cinta ngebunuh. Pada kenyataannya banyak orang nggak bunuh gara-gara cinta. Jadi kehidupan itu begitu sangat campur aduk. Jadi kalau kamu misalkan bingung dengan dirimu yang kadang galau, mood swing, ngambek, marah, dan kamu masih urang teh sebenarnya kamu dengan segala keragaman itu teh kamu gitu. Iya, oke. Ya Zam-Zam teh itu ya Adinar teh itu dengan segala kompleksitasnya. Oke, Azam-Zam. Oke. Aku bakal Azam-Zam dari sana aku bakal ngasih tambahan dari sini. Banyak orang yang kemakan sama quotes di media sosial. Oke. Kayak misalkan kayak gini. Aku tidak seperti diri aku ketika tidak bersama denganmu, atau misalkan aku nggak merasa seperti aku ketika bersama teman-teman, atau aku tidak merasa seperti aku ketika melakukan suatu hal. Ketika sendiri misalkan dia tidak merasakan seperti dirinya. Justru ketika kita dalam kondisi tersebut, di situ tak kita gitu, itu adalah kita. Oke. Jadi dalam segala kondisi itu adalah kita. Oke.
entah itu kondisi yang baik, yang buruk itu adalah kita gitu. Bagaimana cara kita, gimana kalau seandainya biasanya kita marah-marah gitu atau kita tegas dalam satu kondisi, kemudian dalam satu momen ketika bersama orang baru kita jadi orang yang tidak tegas, terus kita ngerasa ini mah bukan aku gitu. No, that's you. Itu masih tetap kamu. Karena apa? Itu mah bukan mungkin ini ya polanya rusak gitu, tapi bisa dikatakan kalau kata aku mah bahwa itu ternyata ilmu menempatkan diri. Iya. Gimana kalau seandainya aku mengatakan hal-hal yang kasar, anjing, babi dan sebagainya bersama teman-teman, hal yang normal. Tapi ketika di hadapan orang tua atau ketika mengajar, tidak boleh gitu dong. Itu mah bukan keluar dari diri kita siapa, bukan, tapi itu mah yang menempatkan diri aja kita pada tempatnya. Justru betul, Adina, mungkin itu teman-teman justru yang kayak gitu justru bentuk dari kecerdasan. Bentuk kecerdasan dong, karena dia bisa membaca situasi. Sesederhana itu ya teman-teman ya. Iya, sederhana. Jadi kalau ngomong sama orang tua gini nadanya, enggak, aku mah kalau sama bapak enggak jadi diri aku. Ya itu kamu ketika berhadapan dengan orang tua. Iya begitu. Begitu justru akan aneh ketika teman-teman dengan guru dengan semua strata sosial yang berbeda, teman-teman ngeluarin warna yang sama. Justru itu yang jadi agak freak justru karena tidak bisa membaca situasi. Iya. Berarti bisa digarisbawahi bahwa teman-teman itu sepertinya menganggap bahwa jati diri itu satu warna. Oke. Bahwa ternyata manusia itu warna-warni. Iya kan? Coba misalkan aku sama Azam-Zam, warna yang aku keluarkan itu hijau maca gitu kan misalnya. Tapi ketika sama si Neng, sama si cintanya, sama si Neng Nda itu, jadi warna merah. Oh iya, jangan aja. Nanti banyak yang banyak bayang. Nanti jadi sama si Neng misalkan jadi warna merah muda gitu. Aku yang biasanya bersama teman-teman orang yang sering diedan-edankan, orang yang tegas, yang berpikir kritis, logika, nalar, mantap-mantap. Tapi ketika bersama si Neng mah tidak ada itu teh tiba-tiba menurun. Baik itunya mungkin karena ada efek yang lain. Bisa jadi gara-gara efek hormon kan? Betul. Nah, dan itu tetap adinar kan? Maksudnya itu tetap adinar. Jadi gini ya, dulu aku ketika stand up banyak, ketika aku bikin show kecil dulu, banyak dewan guru yang nonton aku pertama kali dia kaget. Nah, Zam-Zam tuh juga Zam-Zam, dan aku bilang bahwa ya ini Zam-Zam dengan warna yang berbeda ini juga masih aku. Makanya aku selalu bilang kalau QB di film Naruto ya QB adalah Naruto itu sendiri, cuma dia warnanya beda. Gini deh, kalau aku boleh ngomong ngecaprak lagi ya, kalau teman-teman tahu wayang tuh ada 114 karakter sama dengan surah di Al-Quran. Itu karakternya beda-beda tuh, ya Semar dengan bijaknya, terus Cepot dengan jenakanya, terus juga Arjuna dengan gantengnya, terus para buto-buto dengan karakter agak jahatnya. Dan itu sebetulnya itu pancaran dari diri manusia. Si wayang ini pinter ya ngerumusinnya dia. Jadi manusia itu kalau dipecah-pecah jadi 114 karakter. Dan mau nggak mau Zam-Zam kalau lagi ngelucu ya Cepot. Zam-Zam kalau lagi sok ganteng ya kayak Arjuna, Zam-Zam kalau lagi marah ya kayak Buto. Jadi itu hanya apa ya? Hanya pancaran dari sifat-sifat orang. Jadi bagaimana kalau manusia sekompleks itu seperti jumlah wayang tadi, dan itu adalah satu kesatuan dari kita. Iya, oke, Azam. Sekarang coba kita garis bawahin ini. Katakan setiap manusia punya 114 karakter. Yang digarisbawahinya adalah warna mana atau di angka mana kita yang paling terang. Yang paling dominan. Yang paling dominan. Apakah itu angka 1 dengan warna hijau, angka 112 dengan warna hitam, atau angka 89 dengan warna kuning? Bisa jadi kayak gitu. Dan bukan sialnya ya. Dan realitanya warna itu selalu tumpang tindih, yang dominannya kadang hitamnya di atas, kuningnya di bawah, atau dalam situasi tertentu kuning yang di atas, hitamnya yang kadang segala macamnya gitu. Jadi untuk menyadari itu ya memang kita butuh refleksi, butuh ngobrol, butuh renungan, karena akibatnya ketika teman-teman mungkin tidak notice kalau aku sekian punya warna, punya sekian banyak warna di tubuh, ketika warna ini muncul kita merasa asing. Kita merasa asing dan ngerasa ini bukan aku. Nah, itu mungkin penyebab galaunya di situ. Oke. Nah, ini mungkin gimana kalau seandainya teman-teman baru dihadapkan dengan satu hal yang benar-benar baru aja. Kayak misalkan
teman-teman di belakang, terus teman-teman di depannya amit-amit kecelakaan, teman-teman baru dipertemukan dengan keadaan bahwa teman-teman harus nolong orang, yaitu teman yang jatuh kecelakaan. Teman-teman mungkin bakal kaget bagaimana teman-teman menyikapi. Mungkin bisa jadi ketika teman-teman menolong di sana saat pertama kali warna hijau tai kuda teman-teman keluar. Iya. Oke. Betul. Paham aja belum? Iya, betul. Okay. Dan urang mah baheula teh ya emang begitu, warna itu muncul dari ya berarti teman-teman tumbuh. Dan hukum alamnya memang begitu. Iya, kayak Azam-Zam aku baru tahu, aku baru menemukan warna aku yang baru, bahwa ternyata aku teh manja. Oke. Bertemu dengan si Neng ini. Nah, kebetulan teh urang teh manja bisa ya, aku teh bilang itu si Nengnya. Nah sama kamu mah aku teh manja asa baru menemukan Dinar yang manja teh. Iya, dan kalau Adinar belum tahu ini kan iya mah lain Dinar gitu kan. Bener kan kita bisa. Iya mah lain urang gitu. Oke. Aku mau ngomong apa ya? Mau ini nih, sorry berterbangan narasi-narasinya. Ketika kita tumbuh dan menemukan warna baru. Oh my god, aku lupa lagi. Barusan sudah ada di kepala aku. Oh gitu ya. Udah paham aja. Nanti juga ingat lagi. Oh, nanti ingat lagi. Kayak aku bakal tarik ke sini deh. Karena tadi landasan teori. Alat kampus besar. Oke, landasan teorinya adalah dari ini ya, lewat Festinger. Bahwa dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah sebuah keharusan agar kita tahu diri kita teh selayaknya di mana. Nah, ada wawasan baru dari dipelajari kok di ilmu komunikasi di kampus aku, bahwa ternyata ada yang namanya konsep diri dan juga ada namanya personality. Konsep diri itu apa yang kita pikirkan tentang diri kita, sedangkan personality apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita merasa bahwa misalkan aku ngerasa orang teh jago bahasa Inggris teh, orang teh jago jadi MC teh, tapi ketika nanya ke Azam-Zam kata Azam-Zam gimana bahasa Inggris aku? Ah, biasa wae. Terus nanya lagi Azam-Zam, kata Azam-Zam waktu aku nge-MC-in gimana? Butut pisan. Ya nggak jadi masalah karena itu adalah personality, apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Haruskah kita tersinggung? Justru kita jadi tahu bahwa ternyata mungkin standarnya Azam-Zam bahasa Inggris dan MC teh tesak itu terlalu butut maneh mah aya karena dibandingin sama VJ Daniel. Jadi standarnya tinggi kan bisa jadi. Jadi ketika teman-teman didapati bahwa dikatakan teman-teman orang bodoh, orang goblok, orang dan sebagainya kata orang lain, harusnya kita enggak tersinggung dong. Harusnya kita tahu bahwa ternyata emang standar kita untuk dia kita tadi di bawah gitu. Nah, maka mungkin cara yang bagusnya kata tadi Azam-Zam yang penting mah tetap berkontribusi dan kita tetap dinamis gitu, berkembang. Iya. Sekarang aku Adinar aku ingat yang tadi aku yang berterbangan? Yang berterbangan sudah. Oke. Ya itu hari yang mainstream suka lupa ya, Albert Einstein dia bilang kalau produk itu ada standarisasinya. Mobil tuh punya standarisasi yang bagus kayak gimana. Handphone tuh punya standar yang bagus kayak gimana. Nah, manusia itu nggak punya standar. Karena kalau Zam-Zam dibikin standar, Zam-Zam teh harus apa? Ketika aku muncul warna baru dan itu kebaruan, aku akan menolak itu. Contoh, kriteria AOW Zam-Zam teh kudu pinter maca buku, putih, tinggi, jilbab misalnya. Nah, ketika aku menemukan itu, tapi dia misalnya dance, aku udah standar cewek Zam-Zam kali ini, akhirnya aku bakal terpenjara dengan konsep yang aku bikin sendiri. Karena seharusnya manusia itu selalu dinamis. Aku tadi mau ngomong itu sih Adina, lebih ke sana. Nah, ketika dibandingkan dengan yang barusan, justru gimana ya? Ketika orang tidak menyadari dia di mana, apa istilahnya dia? Dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tahu kita layaknya di mana. Oke. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang agak aneh tuh selalu ada diksi yang umum ya di masyarakat, kurung batokeun, pernah dengar nggak sih? Pernah dengar? Ya, kurung batokeun tuh orang yang beronani, maksudnya dia selalu fokus dengan pantulan pikirannya sendiri, dia tidak pernah menerima kritik orang atau saran orang lain. Kurung batokeun menurut dia keren, tapi ketika dibandingin orang dia akan sangat mudah tersinggung karena dia hanya hidup dalam cangkangnya itu. Iya. Jadi ketika mungkin orang yang suka MC dikasih nasihat dan dikasih range yang berbeda, dia akan tersinggung. Justru
itu peluangnya untuk tumbuh menurut aku ya Dinan. Ketika orang lain ngasih saran atau nasihat, peluangnya untuk tumbuh karena oh iya aku ternyata belum mampu di bidang ini, akhirnya aku mungkin aku sadar menerima, habis ini baru bisa loncat. Ya oke. Biar aku tanggepin tambahan ini ya. Okay. Dari yang tadi, dengan justru ketika kalimat Azam-Zam adalah kalau seandainya kita salah ya itu waktu tertepat kita untuk berkembang. Oke. Makanya kalimat-kalimat yang biasa aku katakan ketika aku ngajar Azam-Zam. Oke. Di pertemuan pertama aku suka bilang kayak gini, teman-teman harus salah, harus malu, harus terlihat bodoh dan harus tersinggung, tapi kalau ada saya di sana. Karena apa? Ya karena saya gurunya. Oke, jadi ketika teman-teman salah, orang jadi apa? Aku jadi tahu di mana poin atau baut yang harus saya kencengin, yang harus dilogorin yang mana gitu. Justru ketika teman-teman salah dalam pelafalan harusnya bilang apa ya? And itu aku jadi tahu bahwa ternyata oh ini nih yang kamu salah teh, yang aku harus benerin ya berarti wawasan yang ini. Nah kayak gitu-gitu. Iya. Sederhana banget sih teman-teman. Misalkan teman-teman mau ke pesta atau apapun itu dan misalkan masih ada sisa cabai di gigi. Oh iya. Justru ketika teman-teman diingetin, justru bakal jadi mengerikan kalau orang-orang tahu ada bekas cabai di gigi dan orang-orang cuma senyum aja tapi nggak ada yang ingetin. Memang nggak enak ditegur, tapi kita bisa jadi lebih baik. Ya dengan cara nyopot itu sederhana banget dan ini juga sering terjadi di kita. Justru ketika ada yang bilang resleting kamu kebuka, mending keneh gitu daripada kita nggak resleting kebuka dan kita nggak notice. Nah justru ketika kita disadarkan oleh orang lain yang seolah-olah itu kayak ngegebuk, justru itu peluang kita untuk jadi lebih baik. Ya karena kita nerimo resleting kebuka nih. Kalau nggak diingetin dia ya udah malunya bakal terus-terusan. Oh iya benar-benar. Nah ini mungkin bisa jadi masuk ya, jadi ke teman ataupun ke sahabat. Jadi teman mana atau sahabat mana yang melihat sahabatnya sendiri dalam keadaan keburukan gitu. Oke. Justru ketika kayaknya sahabat mah dia yang bisa dalam kutip menampar kita ketika kita melakukan keburukan gitu, ketika kita salah. Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Justru itu gitu. Itu kan perbandingan sosial juga gitu. Teman-teman teh tahu bahwa ulah mabok bro, dikepret dipijen gitu. Si botol nanti ulah mabok, apa gimana gitu ya, ulah ngabunuh, ulah dikepret sampai dia sadar gitu. Justru itulah bagusnya kita teh ada yang ada teman yang ngingetin gitu dengan adanya teori perbandingan sosial ini gitu si turunannya. Oke. Jadi sebenarnya ini tentang jati diri ini krusial juga fundament tiap orang juga ngalamin ini, tapi juga ini realita yang terjadi di kita sehari-hari dan sayangnya kita jadi susah untuk notice ini bahwa kita untuk mengenal diri kita butuh bantuan atau pantulan dari omongan orang yang seolah-olah kadang-kadang itu seolah seperti menyakitkan, padahal itu juga jadi vitamin bagus dan kita bisa jadi sadar. Oh iya, oke. Tapi ini mungkin jatuhnya ke teman-teman sering bingung antara ini kritikan atau hujatan gitu ya. Nah, iya kan? Kita coba kasih titik terangnya kadang di sebelah mana ya garisnya, kalau kita kasih garis antara ini kritik yang tentu ngebangun sama ngehujat yang jatuhnya ngeledek. Oke. Nah, kalau kata aku mah Azam-Zam, point of view, kalau Azam-Zam menganggap komentar yang datang adalah sebuah hujatan dan aku menganggap komentar yang sama adalah sebuah kritikan, itu bedanya. Aku menganggap itu sebagai kritikan, bagi Azam-Zam hujatan. Coba kasih aku hujatan, kalimatnya apa misalkan? Adinarma tidak berotot misalnya. Nah, bener itu Azam-Zam. Udah bener itu. Berarti iya kan? Tetap balik lagi ke kita ya. Kita nerimanya sebagai apa? Oke. Aku bakal dari sini deh. Bab ketersinggungan. Mungkin poin pentingnya ketersinggungan. Nah, gimana soalnya? Kalau kata aku Azam-Zam, kita tuh punya pintu yang tulisannya teh tersinggung. Oke. Kalau seandainya kita menganggap itu adalah sebuah ketersinggungan dan kita merasa orang kesinggung pisan, kenapa aku merasa sangat tersinggung? Ya karena kita mengizinkan ketersinggungan itu masuk. Oke. Jadi gimana kalau seandainya kita menutup pintu ketersinggungan? Kan teman-teman suka bilangnya aku menutup pintu untuk laki-laki, aku menutup pintu untuk perempuan. Tak bisa, masa menutup pintu ketersinggungan nggak bisa? Oke. Dan
control switch-nya ada di kita kan maksudnya. Tetap ada di kita juga. Oke. Nah, cuman mungkin si pertanyaan selanjutnya teh gimana cara ngelatihnya? Oke. Karena praktiknya itu kan Gimana cara ngelatihnya? Oke. Kayak mungkin bagi sebagian orang mengutarakan rasa sayang, aku sayang kamu, aku cemburu, aku benci kamu, aku cinta kamu, bagi beberapa orang mungkin sangat sulit gitu. Maka kan pertanyaannya bukan gimana caranya aku mengungkapkan agar terbiasa, bukan, tapi gimana caranya kita latihan, bentuk latihannya teh kayak gimana sih? Oke. Nah, gitu merenya. Jadi gimana caranya kita melatih diri agar pintu ketersinggungan ini bisa kita atur? Oke. Gimana Azam-Zam? Apakah Azam-Zam ada sebuah tintrikan jari apa gimana? Tapi ini formula aku ya, benar. Ini teman-teman ya mau nyoba meraktekin boleh, tapi kalau menurut aku sendiri worth it. Ketersinggungan itu suara menurut aku Adina. Dan yang tersinggung itu, aduh gimana ya? Aku suka agak sedikit terbata-bata masalah. Mencari diksi. Iya, mencari diksi. Gak apa-apa Azam-Zam, ini bisa mau frontal juga. Ada aku. Ini teori Buddhis Adinar, Boleh. dan aku sering mempraktekkan ini bahwa tersinggung itu kalau otak sama telinga kita sedang on. Tapi kalau misalkan otak sama telinga kita tidak on, kita tidak tersinggung. Dan tersinggung itu cuma masalah suara. Kalau kita lagi tidur dan ada orang yang ngomong, anggaplah otak kita on tapi telinga kita nggak hidup, kita nggak bakal tersinggung karena suaranya nggak masuk. Iya. Ya, tapi kalau misalkan kita tersadar dan otak kita audionya sedang bagus dan orang itu ngomong, baru mungkin kita akan tersinggung. Jadi tersinggung itu hanya masalah suara yang masuk, dan itu mungkin tidak terlalu penting juga. Dan masalahnya kita mau ngizinin itu masuk atau enggak juga control switch-nya ada di kita. Agak susah praktiknya gimana ya? Iya. Oke. Jadi Azam-Zam, berarti aku ingat kata-kata Panji Pragiwaksono. Kalau seandainya kita tidak menemukan jawaban, bisa jadi pertanyaannya yang salah. Oke. Coba kita sekarang ubah pertanyaannya. Oke. Mungkin pertanyaannya dari apa berarti ya? Tadi aku sudah ada tapi berterbangan. Ngomong ya, ini aku mau ngomong tapi jadi forget. Apa sih tadi aja ngomong? Tentang ketersinggungan. Caraku ngehandle apa gimana sih Adina? Caraku ngehandle ketersinggungan. Oh, dari sini aku ketemu Azam-Zam. Oke. Kalau kata aku, orang bisa maju, bertahan dan mundur karena adanya prinsip. Oke. Kayaknya akar dari semua hal, akar dari manusia bertindak adalah prinsip. Oke. Maka yang harus digarisbawahi adalah prinsipnya yang harus kita bikin. Gimana kalau seandainya, atau prinsipnya apa ya, pokoknya fungsi dari prinsip adalah, atau tujuannya bikin prinsip agar kita tahu kita harus maju, bertahan atau mundur. Gimana kalau seandainya kita punya prinsip bahwa ketersinggungan di kamus orang mah, misalnya gitu Azam-Zam. Oke, jadi kita sendiri yang udah bukan barier, kita sendiri yang membuat undang-undang untuk hati kita sendiri kan. Jadi ketersinggungan di rumus orang. Jadi kita nyangis diformulakan kayak gitu. Jadi apapun suara yang masuk, ya kita udah punya filternya. Eta mah aja mah ngomong eta mah itu mah orang yang lagi berbicara. Justru terkadang ini nih yang kita lupa nih. Kita menjalin hubungan, entah itu menjalin kasih, menjalin pertemanan, menjalin persahabatan, kita suka lupa menjalin hal tersebut dengan manusia. Oke. Azam-Zam, kalau seandainya aku tiba-tiba marah ke Azam-Zam, carikan Azam-Zam gitu, mungkin bisa jadi akunya yang lagi ada problem dengan kampus misalnya. Dengan pasangan atau dengan apa. Jadi ketika datang ke Azam-Zam teh malah banyak sarkasna naon sih mana eta buk dikitukeun misalnya naon sih, nah kunaon jelema ieu teh. Jangan lupa teman-teman, bisa jadi emang orang yang lagi ngomongnya nyaker sensi wae eta mah gitu. Berarti kalau misalkan aku bisa terlalu rumit tadi, gimana kalau kunci yang aku pegang sendiri untuk menghandle ketersinggungan adalah memaklumi. Jadi kita selalu maklum dengan orang yang ngomong ampun ke kita karena kita maklumi. Maklum dah si eta mah karakterna gitu. Aduh, aku ingin Azmirancu. Kenapa? Azmirancu. Jadi ketika kita memaklumi siapapun, aku rasa ketersinggungan itu bakal nguap dengan sendirinya kan? Karena kita sudah maklum.
ya maklum dan dia mah begitu. Jadi memaklumi juga bentuk kedewasaan, juga bentuk memaafkan, dan ketersinggungan juga nggak bakal ada. Ya karena maklum, misalkan ada si eta mah timbul lagi gitu. Terus gitu lagi nggak cuma ke orang kok, ya maklum. Ya sudah. Iya, oke. Kalau kita tidak maklum, yang nempelnya lumayan sakit. Iya. Gimana kalau seandainya kita memakluminya tidak hanya pada satu nama orang, Oke. tapi satu makhluk manusia. Waduh. Oke, berarti bisa berlaku dalam kondisi apapun. Iya. Kalau begitu. Benar ya. Tapi iya kan, pernah gak sih Azam-Zam tersinggung selain oleh manusia gitu? Tersinggung ku bangkong misalnya. Oh iya. Atau tersinggung ku ucing nuker udagan gitu. Karena mau nggak mau tersinggung itu kan bahasa komunikasi, dan mau Betul. nggak mau yang seperkan sama kita ya manusia. Jadi ya mulut itu mungkin ya yang menjadi ketersinggungan itu. Ya bagaimana kalau kita makluminya bukan orang, bukan nama per nama, tapi manusia aja. Kenda jelema mah gitu. Jadi itu kan bahasa kolot yang sehari-hari, Iya. yang lumrah, tapi memang begitu. Iya, oke Azam-Zam. Ada. Oke. Jadi, waduh. Oke, baiklah Azam-Zam. Kita Oke. coba tarik lagi ke sini ya. Oke. Dari yang jati diri tadi, bahwa ternyata kesini kita menemukan temuan-temuan yang baru bahwa jati diri ternyata tidak hanya dari membandingkan diri dengan orang lain. Justru jati diri bisa lahir juga dari apa yang kita pikirkan, Oke. point of view yang kita ambil dan juga lain sebagainya. Gimana kalau seandainya bukan direm ya, tapi emang kata Azam-Zam tadi kita memaklumi bahwa ya ini mah manusia gitu. Jangan lupa juga ya kita menjalin relasi teh dengan manusia. Oke. Yang manusia punya ego, Oke. punya apa ya, karakternya masing-masing. Kan caranya orang tua aku mendidik aku dan cara orang tuanya Azam-Zam mendidik Azam-Zam kan beda. Kenapa harus disama-samakan bahwa kenapa aku harus berkata baik, kenapa Azam-Zam harus berkata buruk, sedangkan di kita mah itu hal yang asing misalkan. Atau Oke. misalkan bagi aku duduk kieu teh teu asing gitu. Oke. Hal yang biasa, tapi bagi Azam-Zam naon sih turunkeun suku itu sopan pisan. Oke. Ya karena ada pendidikan di atasnya yang beda. Oke, berarti pedoman value tiap orang tuh bisa beda-beda ya. Nilai kebenaran yang dipegang Iya. itu tiap orang tuh bisa beda-beda. Oke. Dan disitulah ada fungsi kalau kita tidak saling maklum ya, saling tabrakan gitu, kayak gitu-gitu. Karena bener gimana kalau semesta ngasih ke kita tuh memori kosong 4 tera misalnya. Pas Adinar lahir dengan segala macam kejadian ngebentuklah mamah nonton apa, ngebentuk alam bawah sadar, bapak nonton apa, ngebentuk alam bawah sadar, Adinar denger dongeng apa, ngebentuk sampai jadilah Adinar yang ini. Zam-Zam juga sama, stoknya cuma 4 tera dari semesta. Nah karena Zam-Zam nonton apa, terus ngomong sama siapa, terbentuklah ini. Akhirnya value kebenaran, kesalahan, dialog, gaya bicara. Jadi Adinar itu sebenarnya memori kosong sama kayak aku. Cuma Adinar begini ya terbentuk dari pengalaman, terbentuk dari hal yang dilihat, yang didengar, gitu. Dan kalau orang tidak notice sampai situ, potensi untuk saling tabrakannya bakal gede. Oke. Tapi kalau udah notice, ya sama, aku juga kosong, kamu juga kosong. Cuma mungkin kamunya aja lahir di mana, tempat di mana. Akhirnya kamu pegang bendera merah, aku pegang bendera biru. Oke. Seolah-olah kita different, padahal ya kita sama stok memorinya. Sama-sama megang tongkat. Iya sama-sama. Ya, oke. Nah, ini tambahan juga, bagaimana kalau seandainya bisa dikatakan bahwa ternyata komunikasi itu sangat sulit. Itulah kenapa alasannya ada jurusan ilmu komunikasi. Iya. Oke. Nah, ada yang baik dan juga ada yang benar, buruk dan juga salah. Komunikasi baik dan komunikasi benar juga berbeda. Mungkin kalau komunikasi baik dikatakannya dengan lemah lembut. Oke, ini tapi kalau benar mah ini sebenarnya adalah hal yang benar yang harus diketahui oleh dia, tapi aku bingung bagaimana cara mengutarakannya. Justru dengan kita berpikir untuk berkomunikasi dengan baik, kita menutup kebenaran, bukan menutup ya, tapi menunda kebenaran. Oke, jadi balik lagi ke yang ketersinggungan. Gimana kalau seandainya orang-orang yang menyinggung itu adalah orang-orang yang tidak berkomunikasi dengan baik, tapi dia benar? Oke. Dapat. Dapat. Nah, jadi teman-teman garis bawahi, emang berkomunikasi sangat baik mah susah pisan. Contoh, kalau seandainya teman-teman pengen bilang sesuatu ke orang dan teman-teman ada pikiran, aduh gimana ya cara bilang ke dianya. Dalam kondisi tersebut,
teman-teman teh bagus mencoba untuk berkomunikasi dengan baik, Baik, tapi di sisi lain teman-teman buruk karena menunda kebenaran. Oke. Dapat azam-azam poinnya? Dapat. Oke. Dan aku dapat diksi yang sangat kasar, yaitu sopan santun adalah budaya feodalisme. Waduh, siap anggek. Iya, kita dituntut untuk sujud-sujud, untuk rengkuh. Sementara kita agak susah mungkin kebenaran ke atasan karena takut menyinggung beliau-beliau. Jadi itulah kenapa enak sekali jadi penguasa, karena kita sudah punya tata keramanya gini loh, kalau ke bos kamu nggak boleh nyinggung. Enak, tapi kebenarannya kan jadi tidak tersampaikan. Ditunda. Karena iya jadi tertunda. Itu bahasa kasarnya ya. Iya. Teman-teman, tapi yang tadi dijelaskan Edgar memang benar, dan kita juga harus cerdas dalam memilih itu kadang-kadang. Oke, ini pahit, ini nggak enak ya, tapi ini jamu, it's okay. Oh iya, oke, nice. Oke. Mantap, itu azam-azam enakeun pisan ya, tapi itu jamu iya benar enakeun pisan. Iya kayak minum obat meureun ya. Ada pahit atuh. Tapi dah bikin kita jadi ngenahan kesananya gitu. Oke. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah memaklumi bahwa ternyata orang-orang, katakanlah semuanya, semua manusia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Oke? Maka kita bisa memaklumi bahwa semua yang mereka katakan adalah benar, entah itu benar-benar kebenaran atau benar-benar kebodohan. Oke. Waduh. Satir apa sarkas satir. Tapi memang Adinar ya. Justru ya ini emang naif dan terdengar seperti Mario Teguh ya. Kata-kata pahit dari siapapun itu, ya kalau kitanya legowo bakal jadi vitamin gede tuh. Yes, ya contohnya kayak real life aku ya. Kalau misalkan aku dulu waktu kecil nggak diomongin tetangga, orang dari lembur, terus kamu ketinggian cita-cita, mungkin aku nggak bakal tumbuh seperti sekarang. Nah, gara-gara waktu itu, justru ketika titik sekarang jadi makasih sama orang-orang yang pernah ngobrol itu. Oke. Ya, vitamin itu pahit banget, tapi tumbuh, dan kita harus bilang makasih ke orang-orang itu. Terus gimana ya, Adin? Kalau kita ketemu orang dan dia baik, kita jadi kahutangan. Tapi kalau misalkan dia ketemu orang dan dia jahat ngomongnya ke kita jadi bebas. Kita nggak ngerasa bersalah apapun. Enakan justru. Iya, oke. Aku nggak tahu ini bentuk kenaifan atau sok suci, tapi memang begitu. Ada orang nih, dia teh juli ke kita bebas. Tapi kalau misalkan kita ketemu orang dan bager, aduh kita teh banyak rambu, banyak apa, kita harus balas apa, ada semacam. Iya. Balas budi. Iya, itu enak namanya. Balas budi. Jadi teman-teman, gimana kalau seandainya Bro Z beberapa tahun yang lalu ketika dikatain naon sih mana sosokan bahasa Inggris pisan, mungkin Bro Z saat ini tidak punya Z course, tidak punya Nusa Purma English Boarding, tidak mengajar di sekolah-sekolah yang mendapatkan penghasilan paling banyak dari sana. Coba gimana kalau seandainya pada waktu itu ketika Bro Z dikatain, Bro Z berhenti. Maka ya penghasilan sekian juta selama sebulan nggak ada gitu. Oke. Iya. Jadi kalau aku bisa garis bawahin teman-teman kayak gini azam-azam. Sepertinya masa lalu itu bukan untuk dilupakan. Kan kita banyak mendengar atau membaca di media sosial, ngeslah masa lalu mah lupain aja, sama dia mah lupain aja. Jangan teman-teman. Justru kita kuat saat ini teh gara-gara masa lalu. Kalau kata azam-azam mah berterima kasihlah kepada masa lalu berarti. Oke. Dengan segala macam kompleksitasnya ya. Karena yang mau nggak mau ya kenangan apapun justru itu. Kerumitan itunya yang membuat kita tumbuh jadi seperti sekarang. Ya kalau teman-teman ngejar bab agamanya ya, Nabi Muhammad SAW ketika bikin sejarah itu ada perang Khandaq dulu. Khandaq itu kan artinya parit ya. Terus lagi ngegali parit gitu bareng bersama sahabat dan lain-lain. Banyak Nabi Muhammad tuh bilang nanti suatu saat nanti kita bakal ngenaklukin Roma sama Konstantinopel. Terus banyak dari manusia-manusia di sana pada ngeledekin, maksudnya kan yang baru dikuasai itu hanya kota, tapi Nabi Muhammad bermimpi untuk bisa menguasai Konstantinopel atau Roma. Kalau sekarang mungkin apa, Amerika Serikat atau apa gitu. Nah, tapi karena apa ya? Karena beliau tuh kok stoik, bahasanya apa ya? Ya karena beliau tuh pengkuh dan yakin dengan apa yang dia ucapkan, ya akhirnya ditelan aja dan dijadikan vitamin. Iya, teguh pendirian. Iya, kayak gitu.
Ya sederhananya seperti itu sih teman-teman. Maksudnya kalau Nabi Muhammad ya diomongin orang ya udahlah, ya kayaknya ya mungkin Islam nggak bakal sekeren ini sekarang gitu. Ya kalau kita tarik ke sana ya, maksudnya kalau teman-teman mau muatan religi, ya oke. ya program juga begitu gitu. Oke, gimana kalau seandainya Mark yang bikin si Facebook dia tidak ditipu, dia tidak rugi, ataupun Steve Jobs dia tidak dipecat dari perusahaannya sendiri, kayaknya Apple Iya, nggak bakal sebesar ini gitu, ataupun Facebook, Instagram nggak bakal sebesar ini gitu. Jadi justru entah kenapa kalau teman-teman ngedengar ceritanya orang-orang yang udah berhasil gitu ya, mendapatkan triliunan gitu, kekayaannya gimana, atau Cristiano Ronaldo, Messi, siapa, mereka pasti ada cerita-cerita berat nate edan pisan jeung keren nate edan pisan. Oke. Berarti mungkin kita belum keren pisan tehnya karena dengan hak ketersinggungan diobrolkan ku batur ge pundung kita kumaha jadi gede. Iya. Dan ya ini formula yang umum. Coba deh superhero segala macam. Memang ada superhero yang hidupnya baik-baik aja. Enggak ya, maksudnya Peter Parker dibunuh pamannya, Bruce Wayne Batman dibunuh orang tuanya di depannya. Semua superhero yang kekuatannya keluar harus orang-orang terdekatnya harus mati dulu. Segitu azam-azam. Ya, jadi kan kekuatannya gede ya. Ya. Makanya cobaannya gede juga. Oh iya, Yes, itu poinnya ya. Yes, poinnya ke sana. Sesederhana itu. Ini kayak naif ya, kayak motivasi Mario Teguh, cuma formulanya nggak ada lagi. Teman-teman harus nerima semua penderitaan itu baru teman-teman tumbuh. Emang segitu formulanya, nggak ada lagi. Ya dari mulai segala macam tuh Albert Einstein, Thomas Alva Edison yang segala macam gagal berkali-kali bikin lampu, segala macam, Wright bersaudara, segala macam. Ya kita orang-orang gede yang tumbuh sekarang ya tumbuh dari itu, dan dia nerima semua penderitaan dan dia telan terus dia bangkit. Oke. Mungkin kalau bahasa event mah ini ya, jangan lupa harus ada bab evaluasi. Oke, azalnya Iya. setelah ada event acara kita harus evaluasi. Kita acara teh kumaha wae sih? BMC-na butut. Dia dokumentasina mana kurang caang euna euy. Gimana kalau seandainya acara adalah sebuah tragedi? Oke. Jadi setiap tragedi kita mengevaluasi diri gitu. Kayak seandainya bieu teh urang pakai bahasa Sundanya, aku ngerasa tadi aku nggak baik ketika pidato bahasa Inggris. Itu mungkin bisa jadi karena aku Nah, bab itulah yang teman-teman harus ada, bab nya kenapa aku tadi begitu, itu kayaknya harus ada di teman-teman. Oke. Berarti manusia nggak pernah final dong, Adinari. Kita Mati. Iya, finalnya mati. Jadi kalau teman-teman mencari kesempurnaan sekarang, tidak. Iya, jadi ini yang sempat dibahas juga aku sama Azam-Zam, bahwa ternyata kayaknya kita tidak harus mengetahui dan memahami semua hal gitu. Kayak misalkan kita sebagai laki-laki gak usah lah menyelami terlalu dalam dan memahami terhadap perempuan. Oke. Karena jadi terame gitu. Atau mungkin kalau bisa ditarik lagi, kalau seandainya kita memahami atau kita tahu deh kita mati kapan, jadi tidak misterius lagi. Jadi dan tidak misterius jadi lagi. iya. Yes. Wah. Ya, itu bener Adinar. Bahkan aku kebanyakan ngutip ya. Nietzsche kalau nggak salah, biarlah Tuhan dengan segala kemisteriusannya, nggak harus disingkap, karena nggak bakal kesingkap juga, otak kita cuma segini kapasitasnya. Bulan itu ya indah ya biarin aja. Jadi nggak harus bulan itu terang karena mengandung zat H2O terus H2O. Ya justru ketika diurai begitu kemisteriusan bulan jadi berkurang. Jadi biarlah lelaki menafsir perempuan, perempuan juga menafsir laki-laki. Justru ketika dua-duanya berusaha saling memahami, kerennya di sana. Ya justru ketika dua-duanya udah tahu semua karakter jeung takdir, mau ngapain? Ya benar. Kalau seandainya kita udah tahu jodoh kita sekarang, ya kenapa aku sama kamu? Iya. Nah kebetulan yang si eta, kita kan jodoh orang malah yang maneh gitu. Tapi kan berarti yang harus digarisbawahi teh bukan mempertanyakan jodoh kita siapa, ataupun apakah cewek ini adalah jodoh kita. Kayaknya bukan itu pertanyaannya ya. Bisakah kita mengusahakan? Enak kan jam-jam. Iya. Mari kita usahakan, kamu kenal aku dalam, aku juga kenal kamu dalam. Kita saling mengetahui satu sama lain. Dan udah kita berdoa aja, jangan aku ngenalin dia lagi atau kamu ngenalin dia lagi lebih dalam. Ya udah kayaknya itu salah satu bentuk usahanya gitu. Garis bawahinya adalah usahanya, bukan
misteri takdirnya jodoh orang teh saha. Atau Oke. kita mati teh kapan gitu ya. Iya benar. Wah. Dan teman-teman, aduh ada nanya. Jadi aku ini jadi banyak diingatkan nih. Berarti kalau gitu ya, justru karena asiknya kita saling berusaha menafsir tadi, sorry, berterbangan lagi. Sok, nih. gak apa-apa. Justru asik, gimana ya? Ketika karena tadi aku bilang manusia itu makhluk yang dinamis ya, dan manusia itu melingkupi laki-laki dan perempuan. Ketika kita menemukan kebaruan dalam pasangan kita jadi nggak kaget karena kita tidak membuat standar kita siapa dan perempuan kita siapa. Jadi ketika kita sadar kalau kita tumbuh dan perempuan kita tumbuh, kita akan terus saling berusaha memaklumi dan terus saling berusaha menghargai dan terus saling berusaha berjuang karena memang kayaknya esensi cintanya justru di sana. Ya, begitu ya. Aduh, maaf ya. Iya, teman-teman, agak Azam sedikit oke berbahasa Azam basi. ya. Jadi pendeknya Azam mau bilang bahwa ternyata yang pertama manusia itu dinamis, kita menjalin hubungan dengan manusia yang dimana jadi kalau kita menjalin hubungan dengan menjalin kasih dengan perempuan ataupun menjalin pertemanan itu teh udah sepaket dengan ilfilnya, Oke. rasa senang sedihnya. Dan mungkin masih banyak lagi warna yang akan muncul nanti karena dia kan juga tumbuh. Karena yang dia tonton sinetronnya ganti lagi dia tumbuh. Iya. Dia nonton drakor tentang dokter, dia pengen jadi dokter Iya, kayak benar, gitu. Terus saja tumbuh. Iya. Oke. Ya oke. Nih Azam tadi bilang yang dinamis teh ya. Manusia itu dinamis bertumbuh gitu. Baik lagi ke banyak orang yang termakan. Aku bilangnya ini ya, banyak orang yang terbunuh kemarin sama quotes Instagram. Yang bahkan kalau kita ngomongin quotes itu kan buatan manusia gitu. Entah dalam kondisi apa aku mengeluarkan quotes tersebut atau kalau dari agama karena Azam agama baik. Ini ya ada namanya asbabun nuzul. Benar enggak Azam? Iya. Jadi itu teh asal mulanya Asbabun nuzul itu asbabun nuzul asal kejadian turun. Kalau hadis asbabul wurud sama-sama aja sih sebenarnya. Jadi yang jelas adalah dalam kondisi apa quotes itu lahir berarti ya. Iya, Nah, itu sama gitu. gimana kalau seandainya karena kita hanya menerka ayat aja, kita nggak tahu nih dalam kondisi apa ayat ini turun. Oke. Kayaknya kalau seandainya kita tahu semua quotes itu lahir asbabun nuzulnya, asal mulanya, mungkin kita akan mempunyai pola pikir yang baru atau sudut pandang yang baru. Oke. Kayak gini ya. Kenapa aku banyak ngomong banyak orang yang terbunuh oleh quotes Instagram. Kayak jangan balikan lagi sama mantan karena seperti membaca buku terus balik lagi gitu ke halaman awal. Kenapa menyamakan manusia dengan buku? Buku mah emang statis. Gitu. Statisnya nyesak itu nah. Nah gitu nanya manusia mah dinamis. Atau gini deh. Mungkin saat ini Bro Z Dinar adalah yang kayak gini. Atau mungkin gimana kalau seandainya besok dipertemukan dengan suatu kejadian, atau mungkin setelah dari sini aku menemukan satu kejadian yang sangat mencut sekali hingga sudut pandang karakter semuanya berubah banget. Oke. Karena turning point people itu pasti ada turning point apa tuh ya, titik balik Oke. orang teh pasti ada aja. Ada ya. Oke, ya mungkin ketika dia terus melakukan keburukan teh, mengkhianati dan sebagainya, mungkin karena dia belum dipertemukan dengan turning pointnya apa, momennya belum ada. Jadi ketika mengatakan menyamakan antara manusia dengan buku, yang pertama itu bukan apple to apple gitu, enggak selevel gitu. Oke. Itulah kenapa banyak orang yang terbunuh oleh quotes Instagram. Ketahuilah kenapa orang mengatakan hal itu. Bagaimana kalau seandainya pemaknaan kita dan pemaknaan dia yang ngebuat quotes itu berbeda, kan jadi salah juga gitu. Oke. Iya, ini benar sekali Adinar, karena kita tes seolah-olah nganggap quotes itu produk matang yang bisa dipakai kapanpun, dipakai dalam kondisi waktu dan forever ever after, itu teh worth it gitu. Padahal quotes itu lahir dalam situasi dan kondisi tertentu. Teman-teman gini, balik lagi ke agama ya. Al-Quran aja ada nasah mansubnya loh. Fikih aja ada qaul qadim, ada qaul jadid. Maksudnya ketika Imam Syafi'i di Mesir sama di tanah Arab tuh maksudnya beda-beda kondisi, beda status tanah. Di fikih aja direvisi, ada revisinya. Nah ini ketika teman-teman beriman pada quotes dan quotes itu dijadikan satunya pedoman dan tidak akan runtuh dan statis, justru bakal jadi bahaya. Kenapa bahaya? Ya karena tubuh kita atau pemikiran kita juga terus tumbuh, terus dinamis. Karena emang hukum alamnya begitu, entropinya begitu. Kalau aku pakai bahasa fisika, entropinya begitu.
Begitu Arinar. Iya, dari ya bahwa manusia dinamis. Dari quotes Instagram ini atau dari yang dikatakan tadi sama Azam-Zam versi agamaannya ya, dari versi itu. Fisika juga dibawa tadi sama Azam-Zam. Bahwa manusia itu dinamis, jangan lupa yaitu ya manusia itu dinamis. Turning point orang-orang atau gini deh. Bro Z merasakan atau Dinar merasakan turning point salah satunya bahwa uang itu penting ketika pertama kali ngajar di kampung Dispare Kediri dan digaji. Oke. Tidak boros, bos. Udah nggak boros lagi maksudnya. Bahkan untuk membeli suatu barang itu difikirkan matang-matang. Setelah memaknai berbeda bahwa uang itu ternyata apa yang pendeknya yang susah untuk didapatkan. Ini aku rada bingung ya, kayak misalkan coba Azam-Zam terangkan gimana rasanya sodako hese, harus orang itu merasakan hal itu gitu. Oke. Jadi emang kamu harus turun dulu kumaha sih rasanya jatuh cinta teh. Kumaha nggak jelas karena cobaan we dan gimana Azam. Nah itu mah experience atau ya? Iya experience gitu itu mah maksudnya pengalaman pribadi. Jadi justru yang harus dipertanyakan adalah bagaimana cara kita memaknai suatu hal. Jika kita memaknai suatu hal tersebut rendah, ya berarti kita merasa rendahan. Contoh, kalau seandainya kita memaknai bahwa pacaran atau menjalin, jangan pacaran bilangnya tuh ya, karena suka dikambing hitamkan pacaran teh. Bener. Asal konotasi nanti asal gimana gitu. Ya, citra pacaran teh jadi butut siga citra malam. Waduh. Jadi kan malam tuan teh gitu. Kayak misalkan jadi kianya, mana sih bobogohan yang si itu, kamu sih pacaran sama dia, jadi kamunya kayak gini. Jadi yang disalahin teh pacarannya bukan manusianya gitu. Kan ya kalau bisa dibilang mah pacaran menjalin kasih eta keneh gitu, berkomitmen eta keneh gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang menjalin kasih dan memaknai hal tersebut hanya untuk main-main aja, berarti kalau dalam satu kondisi aku nggak bisa ngajak dia main, aku pundung dan mari kita putus. Betapa rendahnya orang yang menjalin kasih hanya untuk main-main gitu. Eta mah yang menjalin kasih, eta mah bisa tuh maneh maturan urang gitu, bisa nggak sih kamu? Iya kan? Gimana kalau seandainya kita memaknai suatu hal itu besar, maksudnya tinggi gitu, jangan serendah itulah. Ketika dia gak bisa diajak main, kita bosan terus kita ngajak putus, udah gitu Azam-Zam. Jadi poin besar nama, coba untuk memaknai suatu hal, ini teh kita teh lagi ngebahas hikmah sebenarnya mah itu. Iya. Bagaimana kalau seandainya kita memaknai suatu hal itu tinggi gitu. Kayak seandainya ada orang ngehujat kita, oh ini orang mah emang manusia rendahan gitu, atau emang manusia yang suka ngehujat. Oke. Jadi ya itu garis besarnya, bagaimana cara kita memaknai suatu hal. Jika kita memaknai suatu hal rendah ataupun tinggi, maka kita adalah orang tersebut. Oke. Dapat Arina. Jadi kalau teman-teman yang nonton nyari dan pada akhirnya jawabannya nggak ketemu ya, ternyata teman-teman mungkin di sini mengharapkan jati diri itu adalah A, ternyata kita jawabnya seperti ini. Ya karena sejauh pencercapan yang aku lakukan sekarang, nggak ada formula lain selain ini. Selain manusia itu dinamis, manusia itu adalah makhluk yang senantiasa tumbuh, yang adaptif, yang kalau kata Picasso mewarnai dan diwarnai. Berarti hakikatnya kita adalah kekosongan, orang kita sering nempel karakter ini, fashion dari sini apa segala macam. Dan pasangan kita pun tumbuh, ya tugas kita hanya saling menghargai dan saling nerimo apapun yang kita rasakan dan dia rasakan. Sesederhana itu sebenarnya teman-teman. Dan ya kendalanya emang di situ, ketika teman-teman sudah mengklaim atau sudah nyetempel diri teman-teman A dan teman-teman punya karakter baru yang muncul, teman-teman tidak akan nerimo teman-teman sendiri karena teman-teman sudah mengklaim aku teh ini gitu, padahal kita teh ya makhluk yang tumbuh. Oke, baiklah Azam-Zam, sepertinya kita akan, biar aku simpulkan aja ya. Oke. Sobat Project. Jadi bisa kita simpulkan dari percakapan jati diri ini, sepertinya kalau aku katakan jati diri ini apa, jati diri adalah sejauh apa kita menyadari diri kita. Oke. Jelas Azam-Zam kita cukupnya? Iya, cukup kayaknya cukup segitu. Jadi jati diri adalah seberapa jauh kita menyadari, memahami, mengetahui diri kita sejauh mana gitu. Dan cara-caranya tadi, yang pertama membandingkan diri kita dengan orang lain, merefleksikan diri kita dengan orang lain,
Dan dari tadi terus apa ya, si konsep diri dan personality, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita, dan yang terakhir mungkin yang paling jelas adalah bahwa manusia itu warnanya ada banyak. Kalau tadi dari karakteran dari surat yang dari Al-Quran 114, gimana kalau seandainya warna kita ada 114, gimana kalau seandainya karakter kita ada 114 karakter. Tapi kita tinggal, mungkin yang kita ngeh cuman beberapa hal aja yang dominan. Mungkin dari 114 cuman 4 aja yang dominan. Oke. Dan mungkin yang terakhir dari jati diri ini bahwa ternyata manusia itu dinamis. Azam ingin ada tambahan? Yang terakhir teman-teman, untuk ngehandle rasa kebingungan ketika teman-teman mungkin muncul karakter baru atau tadi aku bilang wayang baru. Kuncinya sederhana, hanya menyadari saja. Contohnya kalau teman-teman, aku kan humoris. Nah, mungkin teman-teman hanya notice ketika aku sedang humoris. Ketika teman-teman cemas, sadari juga dan terima aku sedang cemas. Kalau teman-teman marah, terima saja aku sedang marah. Teman-teman sedih, jangan diingkari, jangan dilawan, jangan dipendek. Ya, akui saja kalau kita marah. Karena sejatinya entropi itu kan hukum fisika yang terus berubah. Nah, emosi pun atau siapapun karakter wayang tadi muncul dominan sekotnya, terus tergantikan dengan wayang yang lain. Jadi teman-teman cukup menyadari itu. Karena ketika teman-teman tidak menyadari, teman-teman akan galau sendiri. Jadi cukup menyadari dan menerima saja. Dan kalau teman-teman bingung dengan aku siapa, cukup kamu bisa lakuin apa sekarang, do it now. Itu aja, cukup sederhana. Kontribusi. Oke. Baik teman-teman, itu adalah temuan Brozet saat ini. Mantap. Dan tidak terstruktur Adinar ya. Tidak. Karena nggak ada konsep apa-apa. Maaf, aku juga ngomongnya agak sedikit terbata-bata karena aku biasanya kan kalau di seminar tuh kayak audiensnya kita bisa baca siapa aja. Iya. Jadi aku bisa full ya bahasa buku. Nah, karena sekarang aku pasti yang nonton agak random, jadi aku agak terbata-bata, nahan-nahan diksi dan segala macam. Jadi sorry teman-teman ya. Ya, nggak apa-apa aja. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah apa tadi? Temuan baru Brozet saat ini, bab jati diri. Pertama kalinya perdana bersama Azam-Zam. Teman-teman, tepuk tangan buat Azam-Zam. Yo, nanti ini ada efek Azam. Ada efek koprok. Oke. Nah, Azam-Zam, aku punya ini. Apa namanya teh? Tagline. Tagline-nya teh stupid, idiot, brainless. Artinya apa? Jadi bodoh, idiot gitu ya. Dan yang terakhir ketiga adalah gak ada otak. Maksudnya adalah bahwa ternyata ya kita mah kosong ya. Itu intinya dari si TB ini, apa? Konten ini ya. Jadi Azam-Zam, ketika aku bilang temuan Brozet saat ini, TBZSI, nah maka Azam-Zam tunjuk aku stupid, ke aku stupid, idiot, brainless. Jadi kita membodoh-bodohi orang lain, tapi ternyata kitanya juga nggak ada otak. Oke. Aku kesini apa kesini? Stupid, idiot, brainless. Siap. TBZSI, stupid, idiot, brainless. Bye. Bye teman-teman. Mantap Azam-Zam. Waduh. Salim. Itu teh kata-kata Socrates loh Adina. Apa teh? Yang tadi ketika kita puncak pengetahuan adalah ketika kita tidak tahu apa-apa. Mantap.